Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kita akan memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Sama-sama kita akan mengangkat satu pujian penyembahan bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Kudus, kuduslah Tuhan. Berhiaskan kekudusan, seluruh surga sujud menyembahmu. Ku tersungkur dan berseru, kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan. Surga bumi menyembahmu. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan. Surga bumi menyembahmu. Surga bumi menyembahmu. Surga bumi menyembahmu. Sebenarnya kita semua untuk tundukkan kepala. Kita akan berdoa meminta pertolongan Tuhan pada pagi hari ini. Bapa kami di surga, sungguh kami tersungkur di hadapan hadirat-Mu Tuhan, menaikkan pujian penyembahan kami bagimu ya Allah kami. Engkau Allah yang layak disembah dan dipuji. Engkau Allah yang layak menerima segala puji-pujian, hormat dan kemuliaan. Allah yang bertahta di tempat yang maha tinggi. Kami akan memulai ibadah kami pada pagi hari ini Tuhan. Kiranya Tuhan menolong sehingga semua kegiatan ibadah kami pada pagi hari ini berjalan sesuai dengan rancangan Tuhan. Dan biarlah nama Tuhan dipuji dan dimuliakan untuk selama-lamanya. Amin. Haleluya, puji nama Tuhan. Saya percaya kita bisa ada sukacita pada pagi hari ini. Mari kita sama-sama mengangkat satu pujian, puji Hosana. Kita mau katakan mari kita sambut Sang Raja. Haleluya. Mari kita sambut Sang Raja. Mari kita puji namanya. Dia yang maha mulia, Dia yang maha kuasa. Yesus, Yesus, Yesus namanya. Katakan puji Hosana. Puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya. Puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya. Katakan puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya. Puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya. Mulia namanya, namanya. Baik Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan sama-sama mendengarkan satu pujian dari adik terkasih kita, Yemima.
akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Kita akan sama-sama mengangkat satu pujian, tinggikan dirimu. Ku bersyukur padamu Tuhan, haleluya. Haleluya. Ku bersyukur padamu Tuhan atas kasih-Mu dan bermazmur bagi nama-Mu yang kudus. Sebab Engkau kebenaranku, padamu ku percaya. Betapa mulia ya Tuhanku, ku rindu menyatakan. Katakan, tinggikan dirimu. Haleluya. Dirimu mengatasi langit. Kebesaran-Mu Tuhan, kebesaran-Mu Tuhan mengatasi bumi. Tinggikan dirimu mengatasi langit. Yang mulia-Mu Tuhan, kemuliaan-Mu Tuhan mengatasi bumi. Katakan, tinggikan dirimu. Haleluya. Tinggikan dirimu mengatasi langit. Kebesaran-Mu Tuhan mengatasi bumi. Tinggikan dirimu mengatasi langit. Yang mulia-Mu Tuhan, kemuliaan-Mu Tuhan, kebesaran-Mu Tuhan, kebesaran-Mu Tuhan mengatasi bumi. Kepada hamba yang menyampaikan firman Tuhan pada pagi hari ini, kami persilakan. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Pada saat ini kita akan mempersiapkan hati untuk membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Namun sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu, mohon pimpinan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita di dalam kita mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami menaikkan pujian syukur kehadirat-Mu. Engkau memberi kami kesempatan pagi ini untuk beribadah. Tuhan kiranya memberkati supaya kami diberi kemampuan oleh Tuhan untuk konsentrasi di dalam kami membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Kau urapi hamba-Mu yang diberi kesempatan untuk menyampaikan kebenaran, sehingga kami semua boleh diarahkan oleh kuasa Tuhan melalui kuasa Roh Kudus. Walaupun tempat kami berbeda-beda karena masih berada di rumah masing-masing.
Terpuji namamu ya Tuhan, Kau memimpin dari awal hingga selesainya. Kami pasrahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah dan Juru Selamat kami berdoa. Amin. Pada pagi hari ini kita akan merenungkan suatu kebenaran firman Tuhan yang saya beri judul hubungan yang harmonis dengan Allah. Setiap orang Kristen rindu memiliki hubungan yang harmonis dengan Allah. Aktivitas rohani seperti penyembahan, puasa, pelayanan, dan pendalaman Alkitab tidak senantiasa secara otomatis dapat menghasilkan hubungan yang harmonis dengan Allah. Kendala untuk membangun hubungan yang harmonis dengan Allah disebabkan oleh beberapa hal berikut ini. Kendala membangun hubungan yang harmonis dengan Allah itu, faktor-faktor utama yang menyebabkan orang Kristen gagal membangun hubungan yang harmonis dengan Allah adalah keraguan-raguan terhadap Tuhan Yesus Kristus. Ada orang yang sudah menjadi orang Kristen tetapi masih memiliki keraguan-raguan di dalam hatinya tentang keilahian Yesus Kristus. Apakah Yesus benar-benar Allah dan satu-satunya kebenaran di dalam Allah? Keraguan seperti itu akan menyebabkan kita gagal membangun hubungan yang harmonis dengan Allah. Karena hubungan dengan Allah, Sang Pencipta alam semesta, hanya dapat dilakukan bila kita memiliki keyakinan yang teguh di dalam Kristus. Kita tidak boleh ragu-ragu terhadap Yesus, karena Yesus Kristus adalah satu-satunya jalan kepada Allah, bukan salah satu jalan. Di dalam Yohanes 14 ayat yang ke-6 dikatakan, "Akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Juga di dalam kitab Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 12 dikatakan, "Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun selain di dalam Dia, sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia olehnya kita dapat diselamatkan." Juga di dalam kitab Yohanes 4 ayat 22b, "Sebab keselamatan itu datang dari bangsa Yahudi." Yesus Kristus adalah Allah, bukan sekedar perantara Allah. Oleh karena itu di dalam Yohanes 10 ayat 30 dikatakan, "Aku dan Bapa adalah satu." Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai ayat 2 dan juga ayat 14 dikatakan di sana, "Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran." Saya memberikan banyak referensi di dalam Alkitab ini karena ingin memberikan satu penegasan bahwa Yesus itu adalah Allah dan Tuhan yang patut dipuji dan dipermuliakan dan harus dipercayai. Di dalam 1 Yohanes pasal 5 ayat 20 juga dikatakan, "Akan tetapi kita tahu bahwa anak Allah telah datang dan telah mengaruniakan pengertian kepada kita supaya kita mengenal yang benar di dalam anaknya Yesus Kristus. Dia adalah Allah yang benar dan hidup yang kekal." Selain keraguan-raguan terhadap Yesus Kristus, kendala lain yang menyebabkan kita gagal membina hubungan dengan Allah adalah dosa. Alkitab menjelaskan bahwa dosa adalah penghalang bagi Allah agar dapat akrab dengan manusia ciptaannya. Dosa adalah sikap hati atau perbuatan melawan kehendak Allah. Ada dua macam dosa yang merusak hubungan kita dengan Allah. Pertama itu dosa yang kita pertahankan. Jika kita sadar bahwa kita telah melakukan tindakan yang menyakiti hati Allah, tetapi kita tetap bertahan dengan sikap merasionalisasi bahwa kita tidak mau meminta ampun
karena tindakan itu adalah sesuatu yang wajar saja, itu berarti kita sedang mempertahankan dosa. Mempertahankan dosa semacam itu akan membuat kita menjadi seorang penipu yang akhirnya berkat Allah tidak akan pernah berada di dalam kehidupan kita. Dosa yang merusak hubungan kita dengan Allah dapat diselesaikan jika kita mau mengakui dan meminta ampun kepada Allah. Di dalam 1 Yohanes 1 ayat yang ke-8 dan 9, jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita penipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Di dalam kitab Perjanjian Lama, di dalam Yesaya pasal 59 ayat 1 sampai 2 juga dikatakan, sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar, tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu, dan yang membuat Dia menyembunyikan diri terhadap kamu, sehingga Ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Yang kedua, itu dosa yang disengaja kita lakukan, itu mendatangkan kerugian di dalam persekutuan pribadi kita dengan Allah. Kita bisa mengamati di dalam Kisah Para Rasul pasal 5 ayat 1 sampai 11, yaitu Ananias dan Safira. Kita coba melihat di dalam Kisah Para Rasul pasal 5 ayat 1 sampai ayat yang ke-11 saya bacakan. Ada seorang lain yang bernama Ananias. Ia beserta istrinya Safira menjual sebidang tanah. Dengan setahu istrinya, ia menahan sebagian dari hasil penjualan itu, dan sebagian lain dibawa dan diletakkan di depan kaki rasul-rasul. Tetapi Petrus berkata, Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis, sehingga engkau mendustai Roh Kudus dan menahan sebagian dari hasil penjualan tanah itu? Selama tanah itu tidak dijual, bukankah itu tetap kepunyaanmu? Dan setelah dijual, bukankah hasilnya itu tetap dalam kuasamu? Mengapa engkau merencanakan perbuatan itu dengan hatimu? Engkau bukan mendustai manusia, tetapi mendustai Allah. Ketika mendengar perkataan itu, rebahlah Ananias dan putuslah nyawanya. Maka sangatlah ketakutan semua orang yang mendengar hal itu. Lalu datang beberapa orang muda, mereka mengapani mayat itu, mengusung keluar dan pergi menguburkannya. Kira-kira 3 jam kemudian masuklah istri Ananias, tetapi ia tidak tahu apa yang telah terjadi. Kata Petrus kepadanya, katakanlah kepadaku, dengan harga sekiankah tanah itu kamu jual? Jawab perempuan itu, betul sekian. Kata Petrus, mengapa kamu berdua bersepakat untuk mencobai roh Tuhan? Lihatlah, orang-orang yang baru menguburkan suamimu berdiri depan pintu, dan mereka akan mengusung engkau juga keluar. Lalu rebahlah perempuan itu seketika itu juga di depan kaki Petrus, dan putuslah nyawanya. Ketika orang-orang muda itu masuk, mereka mendapati dia sudah mati. Lalu mereka mengusungnya keluar dan menguburnya di samping suaminya. Maka sangat ketakutanlah seluruh jemaat dan semua orang yang mendengar hal itu. Ini contoh dosa yang disengaja dilakukan, itu mendatangkan maut, mendatangkan kerugian seperti apa yang dialami oleh Ananias dan Safira. Jika kita benar-benar sudah menyerahkan diri kepada Yesus Kristus, tetapi masih memiliki keterikatan terhadap kebiasaan duniawi, berarti kita juga masih terikat dengan dosa. Dengan demikian kita akan mengalami kesulitan membangun hubungan dengan Allah. Jika kita sudah menjadi Kristen tetapi tidak menyadari bahwa kita masih terikat dengan kebiasaan seperti contohnya merokok, minum keras, judi, nongkrong, menghabiskan waktu dengan hal-hal yang tidak berguna, menonton film-film yang tidak baik, ke tempat-tempat pelacuran dan lain sebagainya, itu sangat merusak tubuh kita dan merusak pertumbuhan rohani kita dengan Allah.
Hal-hal itulah yang harus kita perlu perhatikan. Selain keterikatan, terdapat semua hal-hal di atas. Keterikatan yang paling berbahaya dan merusak hubungan kita dengan Allah ialah keterikatan terhadap iblis dan antek-anteknya. Iblis dapat memakai dukun, iblis dapat memakai ramalan dan pengalaman-pengalaman yang menyenangkan yang mengikat kehidupan kita. Jangan terikat dengan dukun atau ramalan. Di dalam kitab Perjanjian Lama, di dalam kitab Ulangan pasal 18 ayat 10-11 dikatakan, di antaramu jangan didapati seorang pun yang mempersembahkan anaknya laki-laki atau anaknya perempuan sebagai korban dalam api, ataupun seorang yang menjadi petenung, seorang peramal, seorang penelaah, seorang penyihir, seorang pematera, atau seorang yang bertanya kepada arwah atau kepada roh peramal, atau meminta petunjuk kepada orang-orang mati. Jangan terikat dengan iblis, setan atau roh-roh jahat. Di dalam Perjanjian Baru juga dikatakan di dalam Lukas pasal 8 ayat 27 sampai 28, setelah Yesus naik dekat di darat, datanglah seorang laki-laki dari kota itu menemui dia. Orang itu dirasuki setan-setan dan sudah lama ia tidak berpakaian dan tinggal dalam rumah, tidak tinggal di dalam rumah, tetapi dalam pekuburan. Ketika ia melihat Yesus, ia berteriak lalu tersungkur di hadapannya dan berkata dengan suara keras, "Apa urusanmu dengan aku, hai Yesus, Anak Allah yang Maha Tinggi? Aku mohon kepadamu supaya engkau jangan menyiksa aku." Ada masih banyak lagi ayat-ayat Alkitab yang memperingatkan kepada kita, yang menyebabkan kita tidak memiliki hubungan yang harmonis dengan Tuhan, yaitu di dalam kitab Lukas pasal 9 ayat 38 sampai 39, Lukas pasal 11 ayat 14, ayat 24 dan sampai 26. Di sana juga dijelaskan betapa luar biasanya kalau kita sepakat dengan kuasa-kuasa si jahat, dan akhirnya akibatnya sangat berbahaya. Juga hubungan kita dengan Allah tidak dapat bertumbuh jika kita memelihara kepahitan di dalam hati. Kepahitan merupakan suatu penderitaan batin yang sulit kita lupakan. Penderitaan itu bisa mampir di hati kita karena kelemahan atau cacat fisik, penghinaan, pelecehan, diperkosa, dikhianati, pengalaman seks yang buruk, penolakan, perlakuan tidak adil, kekerasan, penipuan, dibohongi atau dijebak oleh orang lain. Semua keadaan tersebut mendatangkan rasa malu, penderitaan fisik, kerugian finansial atau hubungan sosial. Jika kita mengalami kepahitan apapun di dalam hati kita, itu akan membuat hubungan kita dengan Allah tidak akan harmonis. Hindarilah 3 hal yang saya katakan. Pertama yaitu sakit hati, amarah, tidak mengampuni. Ini hindari dalam kehidupan kita. Ada banyak Alkitab yang mengingatkan kepada kita. Di dalam Hosea 12 ayat 15, Ayub 5 ayat 2 ayat sampai 21 dan 25 dikatakan sakit hati hindari. Amarah yang saya katakan tadi di dalam Amsal 27 ayat 4, Kolose pasal 3 ayat 8. Lalu tidak mengampuni di dalam Matius 18 ayat 21 sampai 22. Hal-hal semacam ini harus dihindari supaya kita didapati Tuhan makin diperbarui dalam kehidupan kita masing-masing, sehingga kita dapat memiliki pengalaman yang indah, memiliki hubungan yang harmonis dengan Tuhan. Saya tidak tahu keberadaan Bapak Ibu Saudara di tempat ini maupun di tempat kita masing-masing. Apakah ada hal-hal yang sudah saya sampaikan pada pagi ini yang mengikat di dalam kehidupan kita sehingga kita tidak memiliki hubungan yang harmonis dengan Tuhan? Kalau itu ada di dalam kehidupan kita, saudara harus berdoa, minta ampun pada Tuhan dan bertobat untuk tidak melakukan lagi.
pasti Tuhan yang kita sembah di dalam pribadi Yesus Kristus akan menolong kita, sehingga kita makin hari makin menikmati hubungan persekutuan yang indah dengan Tuhan, dan akhirnya kita boleh bersukacita di dalam kehidupan setiap hari. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Tuhan, kami berterima kasih untuk firman-Mu yang kami baca dan kami renungkan pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan menolong setiap pribadi kami, baik yang ada di tempat ini maupun di tempat kami masing-masing. Mungkin melalui kebenaran firman Tuhan ini mengingatkan hidup kami masing-masing. Kalau ada sesuatu yang tidak baik yang menyebabkan persekutuan yang harmonis itu tidak terjadi dalam kehidupan ini, oleh karena kami melakukan hal-hal yang tidak mempermuliakan Tuhan, kiranya Tuhan tolong supaya kami boleh diarahkan lagi melalui kebenaran firman-Mu itu, supaya kami sadar dan bertobat. Mohon kiranya Tuhan melalui kuasa Roh Kudus itu akan menuntun terus menerus di dalam hidup ini, agar hidup ini makin hari makin menikmati pengalaman-pengalaman yang indah bersama dengan Tuhan, karena kami memiliki persekutuan yang indah dengan Engkau. Tuhan, perbarui kami jika ada yang melanggar di dalam kehendak-Mu, baik kami sebagai suami, sebagai istri, sebagai anak, atau hubungan kami dengan orang lain. Kalau ada sesuatu yang tidak baik, Tuhan kiranya tolong agar kami sadar dan kami mau bertobat dan tidak mau melakukan lagi, agar kami boleh menikmati apa yang Tuhan mau kerjakan di dalam dan melalui kehidupan ini. Terpuji nama-Mu ya Tuhan. Kami sungguh bersyukur untuk kebenaran firman-Mu, dan kami pasrahkan ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah dan Juru Selamat kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan mempersiapkan hati untuk melaksanakan perjamuan kudus. Namun sebelumnya kita akan menyanyi satu pujian terlebih dahulu, Karena Salib-Mu. Caramu menyucikan, sucikan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan
berkat-Mu di hidupku. Saya berharap Bapak Ibu Saudara sudah mempersiapkan anggur dan roti yang sudah dibagikan beberapa hari yang lalu oleh pelayan gereja, dan kita akan mengikuti pengarahan dari kebenaran firman Tuhan ini, dan kita akan melaksanakan perjamuan. Nasihat perjamuan kudus, saya berharap Bapak Ibu Saudara bisa memperhatikan dan merenungkannya. Oleh karena itu, saudara-saudara yang kekasih, camkanlah arti perjamuan kudus ini. Janganlah menganggap enteng dan meremehkan arti perjamuan kudus, dan jangan bertindak sekehendak hati terhadap perjamuan Tuhan ini. Sebab sudah jelas bahwa siapapun yang hendak mendekati perjamuan ini harus memahami dan menghayati arti perjamuan itu dengan sungguh-sungguh. Sebab setiap orang yang berniat hatinya berkajang dalam dosa, ia tidak layak menerima perjamuan Tuhan. Tuhan menghendaki agar setiap orang mendekati perjamuan kudus menyadari dan mengakui, serta dengan sungguh-sungguh menyadari dosa-dosanya, lalu menerima sukacita dan keselamatan di dalam Yesus Kristus. Sebab siapa saja yang makan roti itu dan minum dari cawan Tuhan dengan cara tidak layak, maka ia bersalah kepada tubuh dan darah Tuhan. Karena orang yang makan dan minum dengan tidak membedakan tubuh Tuhan, maka ia makan dan minum suatu hukuman atas dirinya sendiri. Demikianlah yang perlu Bapak Ibu Saudara ketahui dan dari nasihat perjamuan ini. Mari kita berdoa, mohon Tuhan menuntun kita semua sehingga kita dilayakkan untuk melaksanakan perjamuan Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan yang Maha Kudus, Tuhan mengetahui segala sesuatu, dan Tuhan tahu keadaan kami masing-masing. Tidak ada sesuatu pun yang terlindung dari pandangan Tuhan. Bahkan Tuhan mengetahui hati kami masing-masing. Tiada suatu kebenaran pada kami sehingga kami berlayak untuk menerima perjamuan Tuhan, kecuali oleh kuasa dan kasih Tuhan saja. Kasihanilah kami dan jauhkanlah segala rintangan sehingga kami layak untuk melaksanakan perjamuan pada pagi hari ini. Kami serahkan semuanya ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Kami berdoa. Amin. Saya berharap Bapak Ibu Saudara bisa berdiri masing-masing ya di tempatnya. Kita akan mengangkat roti yang sudah diberikan kepada Bapak Ibu Saudara. Mari kita mohon kuasa Tuhan menuntun di dalam kehidupan kita semua. Inilah tubuhku yang diserahkan karena kamu. Perbuatlah ini akan menjadi peringatan akan aku. Makanlah. Mari kita angkat anggur yang sudah Bapak Ibu Saudara terima. Cawan ini adalah perjanjian baru di dalam darahku. Ingatlah dan percayalah bahwa darah Tuhan kita Yesus Kristus telah ditumpahkan untuk pengampunan dosa kita. Minumlah. Mari kita mengucap syukur dan mari kita berdoa. Mohon Tuhan memimpin dan terus-menerus mengarahkan di dalam kehidupan ini. Tuhan, kami berterima kasih.
Engkau memberi kesempatan pada kami untuk melaksanakan perjamuan kudus, mengingat peristiwa 2000 tahun yang lalu. Engkau datang ke dalam dunia untuk mengasihi kami yang berdosa ini, untuk menyelamatkan supaya kami memperoleh kehidupan kekal di dalam Engkau. Kami bersyukur bisa mengingat peristiwa itu. Biarlah kami makin kuat, teguh iman kami, sehingga kami diberkati di lingkup pengaruh yang Tuhan percayakan masing-masing, supaya kami boleh menjadi alat-Mu untuk menyuarakan kebenaran-Mu yang sudah kami alami. Terpuji nama-Mu Tuhan. Kami juga ingin berdoa untuk beberapa pokok doa pada pagi hari ini. Kami berterima kasih untuk firman yang telah kami dengar. Kiranya Engkau berkenan untuk mengingatkan terus-menerus di dalam kehidupan kami, sehingga kami dapat melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam kehidupan ini. Tuhan, kami juga berdoa untuk pemerintah kami, untuk bangsa dan negara kami. Tuhan, Engkau tahu keadaan bangsa ini, segala permasalahan yang kami hadapi, baik masalah politik, ekonomi, sosial, secara khusus juga situasi memutus COVID-19 yang sampai sekarang ini belum selesai. Dan kami meyakini Tuhan sudah memberkati kami, sehingga kami berangsur-angsur boleh mengalami pemulihan. Dan kami bersyukur juga ada niatan untuk new normal yang akan terus dilaksanakan. Dan kami mohon kiranya Tuhan memberkati seluruh pimpinan pemerintah kami, agar diberi hikmat kemampuan untuk mengarahkan dengan baik, sehingga kami semua boleh menikmati pemulihan yang berasal daripada Tuhan. Berikan hikmat Tuhan juga untuk orang-orang yang Kau pilih menjadi alat-Mu di negara ini, agar mereka satu dengan yang lain saling melengkapi, tidak mencari kesalahan tetapi saling menolong supaya semua permasalahan ini cepat terselesaikan. Kami juga berdoa Tuhan untuk gereja-Mu di seluruh bumi ini. Kiranya Engkau menolong setiap pergumulan yang sedang dihadapi. Jadikan gereja-Mu ini sebagai alat untuk mewujudkan kerajaan-Mu. Tuhan, kami juga berdoa untuk pribadi kami dan keluarga kami. Banyak pergumulan saat ini. Ada biaya untuk anak-anak yang mau masuk sekolah, yang kuliah. Cukup besar juga biaya-biaya dialami setiap keluarga saat ini. Kami merasa tidak sanggup menjalani semuanya ini karena situasi yang sedang dialami bersama-sama. Tuhan, kiranya memberikan kemampuan pada kami, sehingga kami tidak takut, kami tidak gelisah, kami tidak khawatir, karena Tuhan yang kami sembah di dalam Yesus Kristus, Allah yang sanggup memberikan pertolongan tepat pada waktunya. Tuhan memberkati kami semua. Apapun yang kami terima, kami meyakini dan percaya bahwa rencana Tuhan bukan rencana kecelakaan. Engkau akan memberikan kami yang terbaik, sehingga kami boleh bersukacita di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan. Tuhan, ini ucapan syukur dan doa kami. Kami alaskan di dalam nama Anak-Mu Tuhan kita Yesus Kristus. Kami berdoa. Amin. Saya berharap Bapak Ibu Saudara tetap berada dalam suasana yang indah di dalam ibadah kita pada pagi hari ini. Dan saya mengundang Bapak Ibu Saudara berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah kita, dan kita meyakini Tuhan menuntun dan memberkati kita semua. Namun sebelumnya kita akan menyanyikan satu pujian, Kami Memuji Kebesaran-Mu.
telah memimpin kami selama ibadah ini. Tuhan, sekarang ini kami akan melanjutkan kembali aktivitas kami. Tolonglah pimpin kami Tuhan. Arahkan hati dan pikiran-Mu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan memberi Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi Engkau damai sejahtera. Bapa, terima kasih. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Demikian ibadah kita telah selesai. Saya mengatasnamakan semua yang bertugas mengucapkan terima kasih untuk Bapak Ibu Saudara-saudari yang sudah mengikuti ibadah pada pagi hari ini. Informasi berikut, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe YouTube channel ini. Dan jangan lupa juga untuk tekan notifikasi loncengnya supaya dapat informasi terbaru dari channel ini. Informasi untuk ibadah pada minggu depan 12 Juli 2020 jam 9 pagi. Untuk itu kami berharap Bapak Ibu Saudara-saudari tetap mengikuti ibadah pada minggu depan. Tetap juga share-share video-video yang ada di channel ini supaya semakin banyak orang dapat mendengar kebenaran firman Tuhan. Yang terakhir, tetap jaga kesehatan, selalu cuci tangan, pakai masker, dan tetap mengikuti protokol kesehatan yang ada. Tuhan Yesus memberkati kita semua.